Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke teman-teman, kesempatan video kali ini gue akan sharing pengalaman gue selama kurang lebih 8 bulan teman-teman. Ini saya beli itu bulan Maret, sekarang bulan Desember ya. Jadi tapi bukan Maret awal, jadi taruhlah 8 bulan teman-teman. Saya pakai HP ROG 6 ini teman-teman. Nah, dan selama saya pakai ini ada kalau nggak salah 2 kali updatean ya teman-teman ya. Sekarang ini kita cek dulu untuk sistem penyimpanannya. Nah, ini yang punya saya ini yang penyimpanannya 256 teman-teman ya. Penyimpanan 256, RAM 8GB. Kemudian untuk sistemnya yang sudah diupdate teman-teman ya. Ini sekarang versi Androidnya itu Android 14 ya. Android 14. Ini baterainya 6000 mAh. Kemudian untuk layarnya di sini 165 Hz ya, AMOLED ya, teman-teman ya. Kemudian untuk speakernya ini 2, atas dan bawah ya. Tingkat keamanannya di 1 Juli 2024 ya. Ini update terakhir ya, teman-teman ya. Dapat tingkat keamanan 1 Juli 2024. Dan sampai sekarang belum ada update terbarunya lagi teman-teman. Jadi Androidnya sudah 14, belum ada update terbaru. HP ROG 6 ini teman-teman, ini bukan HP yang utama ya teman-teman ya. Jadi saya punya HP satu lagi, itu yang sering saya pakai buat harian. Dan kalau ini nih saya pakai fungsinya ya cuma sekedar untuk edit sama untuk bermain game ya teman-teman ya. Gamenya juga nggak banyak, saya cuma pakai satu game aja, yaitu game PUBG teman-teman ya. Nah, selama ini saya untuk awal-awal kemarin juga pernah saya bikin videonya teman-teman. Untuk awal-awal itu saya keluhkan itu di masalah jaringan teman-teman ya. Untuk jaringannya itu kadang-kadang nggak bisa koneksi internet, padahal data internetnya itu ada, tapi nggak bisa kesambung ke internet ya, nggak bisa connect kalau misalnya kita mau browsing atau main game online itu nggak bisa ya, padahal data internetnya itu ada. Nah, dan itu sudah selesai teman-teman, udah nggak ada keluhan lagi di soal masalah jaringan teman-teman. Dan untuk keluhan yang kedua teman-teman ya, ini memang saya alamin dari awal beli teman-teman. Ternyata memang kalau menurut gua sih HP ini nggak cocok ya sebagai untuk HP utama teman-teman ya. Kalau buat seharian kurang cocok kalau menurut gua ya. Karena apa? Ya karena masalah di beratnya ini teman-teman ya. Ini kalau misalnya tangan kita gini nih, tangan satu nih pegel lama-lama teman-teman nih. Kalau gua sih ya. Jadi beratnya itu lumayan berat sekelas HP ini ya teman-teman ya, daripada handphone yang pernah gua pakai ya teman-teman ya. Ini handphone yang paling berat menurut gua. Tadinya gua pakai Xiaomi itu udah cukup berat, yang HP Xiaomi X3 Pro NFC teman-teman. Nah, itu menurut gua itu udah cukup berat, ternyata ini kayaknya lebih berat ya teman-teman ya. Dan karena saya nggak ada timbangan teman-teman, jadi saya rasa aja ya ini kayaknya lebih berat dari HP Xiaomi yang pernah saya pakai. Makanya saya nggak gunakan ini sebagai handphone utama ya. Jadi ini kebutuhannya saya cuma paling main game, buat ngedit, terus ya sambil merekam ya teman-teman, buat foto dan rekam video ya teman-teman ya. Nah, dan keluhan yang ketiga itu ini teman-teman, hal yang kayaknya aneh gitu apa gimana ya. Nah, jadi kalau misalnya kita main PUBG nih teman-teman ya, ini nggak selalu ya teman-teman ya, tidak selalu terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini gua nggak bisa ngasih contohnya teman-teman ya, tapi inilah yang gua alamin ya. Jadi saat kita main PUBG teman-teman yang suka main game PUBG atau yang punya sekarang ada HP ROG-nya, ngalamin sama kayak saya nggak gitu ya. Jadi saat kita main nih, misalnya kita di in game teman-teman ya, di in game ini saya udah 2 kali teman-teman ya. Kebetulan baru kemarin juga terjadi lagi ya teman-teman ya.
Nah, jadi misalnya saya main nih, kemarin saya main game di in game nih. Ini yang pertama yang saya alamin pertama kali teman-teman ya. Sorry saya ngomongnya agak belepotan ya. Nah, misalnya kita lagi main nih. Nah, misalnya kita lagi main ya teman-teman ya. Kita lagi main seperti ini, kemudian kita langsung kembali ke beranda ya. Kita nggak logout gamenya, tidak keluar dari game. Kita kembali seperti ini. Pencet tombol yang tengah ini. Nah, setelah itu gua buka lagi teman-teman ya. Gua buka lagi tuh dia nggak bisa kita main lagi gini, digerakin gini ya. Jadi dia tuh nge-lag ya teman-teman ya, nge-lag. Jadi ya itu diem, kita pencet-pencet nggak bisa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua juga aneh juga, hal yang sama juga ya teman-teman ya. Nah, seperti ini, terus kita tutup nih pakai tombol power ya. Kita tutup pakai tombol power. Nah, ini kan mati nih posisinya. Sama, begitu kita buka, nah dia itu nggak bisa digerakin teman-teman. Ini bisa ya, makanya saya bilang nggak selalu ya teman-teman ya. Ini bisa. Nah, pernah waktu itu, jadi saya buka, wih kok nggak bisa ini ya, nggak bisa digerakin. Saya mau matiin juga nggak bisa. Saya pencet-pencet, pokoknya nggak bisa mati lah. Saya pencet tekan tombol power sama ini tuh nggak bisa mati ya teman-teman ya. Makanya hang apa gimana gitu teman-teman. Sampai sore ya, dan itu dari siang. Dari siang jadi HP saya tuh nyala terus seperti ini ya. Sampai HP-nya ini panas banget gitu ya. Nggak bisa dimatiin juga soalnya. Nah, kemudian udah sorenya itu saya coba matiin. Nah, itu ternyata bisa ya teman-teman ya. Itu dari siang loh, dari siang sekitar jam 1-an ya. Dari jam 1 sampai jam 6 sore itu baru bisa HP-nya saya matiin ya. Itu baterainya itu sampai tinggal kalau nggak salah itu 30%-an apa tuh. Pokoknya sekitar itulah ya teman-teman ya. Nah, itu baru bisa gua matiin ya. Itu yang saya alamin ya. Nah, kemarin ini ya, baru-baru kemarin nih gua lagi main nih. Dari main di in game ya teman-teman ya. Terus gua iseng lah mau pasang pakai cooler ya teman-teman ya. Jadi gue mau pakai cooler. Jadi ininya kan harus dilepas nih, casingnya ini. Casingnya ini kan harus dilepas ya. Nah, ini gue lepas teman-teman ya. Gue lepas, nggak tahu gue mencet apa ya. Jadi setelah gue lepas, sama kayak gitu juga teman-teman, nggak bisa digerakin ya. Jadi statusnya itu nggak DC ya teman-teman, nggak disconnect teman-teman ya. Jadi statusnya itu di teman gua yang gua lihat dia itu yang lihatnya gua nggak DC ya teman-teman ya, tapi di saya tuh nggak bisa digerakin ya. Jadi untuk main itu nggak bisa ya, padahal niat gua itu cuma mau ngelepas cover belakangnya ini, terus gua pasang pakai fan cooler teman-teman. Begitu mau main loh kok nggak bisa digerakin teman-teman ya, aneh gitu. Nggak tahu gua salah mencetnya apa gitu, tiba-tiba aja kayak gitu ya. Jadi setelah fan coolernya gua pasang kok tiba-tiba kayak hang gitu teman-teman ya, nggak bisa digerakin. Nah, itu keluhan gua salah satunya teman-teman ya. Jadi itulah teman-teman ya, salah satu keluhan gua selama pakai HP ROG ini teman-teman ya. Untuk yang masalah jaringan udah beres ya, cuma ya masalah nggak tahu gua kalau untuk game-game lain gue nggak tahu ya, soalnya gue juga cuma main PUBG doang ya, buat ngisi ya, buat seneng-seneng doang mainnya. Nah, jadi itu keluhan gue selama pakai ROG 6 ini. Untuk yang lain-lainnya sih nggak ada masalah ya teman-teman ya, selama ini aman-aman aja. Untuk handphonenya juga teman-teman, ini ya sering termasuk beberapa kali jatuh ya teman-teman. Dan kalau jatuh itu ngeri ya teman-teman ya. Bunyinya itu ngeri karena HP-nya itu kan berat ya teman-teman. Jadi kalau jatuh ya lumayan gitu bunyinya gitu. Kemudian keluhan yang lainnya lagi yaitu masalah panas ya teman-teman ya. Kalau untuk panas, memang panasnya bisa panas banget teman-teman ya. Kalau buat main game, misalnya main game tanpa AC di ruangan ya biasa gitu teman-teman, di kamar ya, tanpa AC itu cepet banget ya. Kalau buat main game tuh panasnya itu kalau menurut gua itu termasuk cepet ya, dan berasa banget teman-teman ya, berasa banget kalau misalnya nggak pakai covernya ini, di paling belakangnya panasnya terasa banget ya.
Jadi itulah ya. Jadi kalau menurut gue ini HP memang kalau bisa dibilang cepat panas ya iya. HP ini memang cepat panas ya. Jadi itulah teman-teman ya, ada beberapa keluhan gua. Untuk yang lain-lainnya sih oke ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya dari. Nah, terus gue juga ngerasa ini teman-teman ya, ini baru gua inget ya. Jadi yang beberapa hari ini, entah ini dari gamenya atau memang dari HP-nya teman-teman ya. Jadi saat gue main PUBG teman-teman itu kayak frame-nya tuh drop parah ya teman-teman ya. Beberapa hari ini sih, apalagi kalau main di event ya teman-teman ya. Main di event itu berasa banget ya. Jadi kayak patah-patah gitu ya. Nggak tahu ini HP-nya atau memang dari gamenya sendiri ya teman-teman ya. Itu yang gua rasain ya. Selain itu sih kayaknya nggak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli handphone ini di tahun 2025, gua saranin ya mendingan beli yang versi terbarunya aja, yang ROG 7 atau yang ROG 8 ya teman-teman. Pokoknya beli yang terbaru aja teman-teman ya. Dan kalau dibilang cepat panas ya memang cepat panas juga. Beda kayak handphone sebelum yang gua pakai itu buat main game 1 jam juga itu masih belum berasa panas. Cuma kalau ini ya langsung berasa gitu, udah memang harus pakai coolernya teman-teman ya. Dan kelemahan kalau pakai cooler ya jadi makin berat itu ya, handphone makin berat. Terus kemudian kalau yang kita cooler yang beli sendiri itu kan dijepit ya teman-teman ya. Jadi cooler yang beli sendiri itu kan dijepit. Nah kalau dijepit itu dia bisanya kan nyampe pinggiran sini doang nih. Bentar ya, saya ambil coolernya dulu ya. Nah ini cooler yang gua pakai teman-teman ya. Ini saya pakai cooler model seperti ini, yang jepitan seperti ini. Nah ini kan dijepit nih di sini ya. Ini kelemahan kalau kita pakai cooler ya. Ini kita coba lepas dulu ya. Nah ini kelemahan kalau pakai cooler ya. Jadi kalau misalnya dijepit seperti ini, nah ini kan posisinya itu nggak di tengah banget ya teman-teman ya. Soalnya di tengah ini kan ada tombol ini ya, tombol power. Nah di sini ada tombol powernya, ini yang merah ini. Jadi itu kalau menurut gue tuh karena nggak pas ya, jadi nggak pas di tengah, jadi kurang berimbang ya teman-teman ya, kurang berimbang kalau menurut gue ya. Jadi pasnya itu memang pas di tombol power sini ya. Jadi kalau masang jepitannya ini ya, kalau pas di tengah itu kan pas di tombol power sini kalau menurut gue. Jadi kalau di sini itu masih berat sebelah ya. Nih, ini kan jaraknya beda ini ya. Nih dari sini lebih lebar, sini lebih sempit ya jaraknya ini. Jadi untuk main game kalau pakai cooler yang model seperti ini itu kurang cocok kalau menurut gua ya. Karena ya itu teman-teman ya, agak mengganggu ya, agak mengganggu jari kita yang di belakang seperti ini ya. Nah itu yang gua rasain kalau misalnya main pakai cooler ya, jadi tambah berat ya, ngejendol gitu bahasanya. Ya seperti itulah yang bisa saya keluhkan ya, pengalaman pakai handphone ROG ini teman-teman ya. Untuk yang lain-lainnya sih nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau buat ngedit itu enak kalau menurut gua ya, karena kan layarnya dia panjang ya, enak kalau buat ngedit. Kalau buat foto-foto juga enak kalau menurut gua, fotonya juga hasilnya juga bagus sih menurut gua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli handphone ROG 6 di tahun 2025 nanti ya, itu masih layak apa enggak ya, saran gua sih mendingan cari yang terbarunya aja ya, ROG 7 atau ROG 8 ya. Ya ini sih masih oke untuk dipakai di 2025 itu masih oke ya. Cuma kan kalau misalnya barang baru dia kemungkinan kalau misalnya kita beli nih, ini kan produksinya tahun lama ya teman-teman ya. Jadi takutnya masalah di baterainya ya teman-teman ya. Takut masalah di baterainya itu bisa bermasalah di baterai ya. Untuk menghindari itu ya mendingan beli yang versi terbarunya aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini tentang pengalaman gua selama pakai HP ROG 6 ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang penasaran ya, yang misalnya mau beli ROG
7 atau 8 duitnya kurang, terus kemudian niatnya pengen beli ROG 6 ini, ya ini bisa membantu teman-teman buat mempertimbangkannya kembali, masih mau beli apa enggak di tahun 2025. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya.